dan kumaha teh hostnya si Sirian we tulur aing mah. Malum guys, nervous. Baru ya, pertama masuk video soalnya. silakan rekan Rekan media. anonim. Oke. Ini aduh, sebenarnya kalau horor tuh lumayan banyak ya. Ya, Lumayan banyak cerita. Allahu Akbar. kenapa? Sirum. Oh, Sirum ngegel. Cerita horor sudah banyak, cuman yang diambil yang zaman dulu ya. oke. Siap. Zaman dulu. Jadi ini cerita zaman waktu SMP. SMP. Mm. Ini nama daerah disebut tulahnya. Ya, di suatu Bisa dibawa- daerah lah. Bisa diboykot kayak orang tuh bisa Ya, balik. betul. Di suatu daerah. Ya, makanya di satu daerah. Ya. Jadi bukannya menyombongkan diri, asik. Ya. Zaman SMP orang terbilang siswa yang aktif lah. Aktif dalam artian ikut ekskul rajin. Kegiatan sekolah lah ya. Terutama organisasi. Ya. Karena waktu SMP itu masuk organisasi OSIS dan PMR. Ya. Walaupun jarang-jarang cowok masuk PMR-nya. Ya. Biasanya kan PMR Betul. lah. Ya. Ya, wanita semua. Ya, biasanya kalau cowok mah pasti pramuka kan. Tapi karena fisik saya tidak mendukung paskibra, teka terima sih. Ya sebenarnya karena awalnya kalau SMP itu kelas 1 SMP udah emang join PMR. Karena bingung mau ikut ekskul apa. Ya. Akhirnya hasil karena cuma setengah-setengah, awal tahun kedua keluarlah PMR. Akhirnya masuk lagi karena tuntutan OSIS. Karena kan jadi pengurus OSIS di SMP-nya, divisinya itu salah satu tugasnya adalah mengayomi PMR. Nah biar gampang mengayominya, akhirnya gabung lagi ke PMR, masuk ke pengurusan. Nah itu cerita waktu bukan zaman sih, acara pelantikan PMR. Pelantikan PMR. Jadi pergantian pengurus lah, dari Ya. pengurus kita ke pengurus yang bawahnya. Kalau istilahnya mah kayak makrab gitu mungkin ya. Beda tuh, Oh, beda. akrab mah ngan ngumpul-ngumpul. Ini mah jadi 2 hari lah, 2 hari 1 malam, kita ada rangkaian segala macam. Nah nanti di hari terakhir tuh sertijab, setelah terima jabatan. Jadi setelah malam itu angkatan orang udah nggak akan ngejabat di PMR lagi, nggak akan ngurus lagi lah. Jadi udah diusung Lepas sama angkatan yang baru. Kalau guys, parem sini nah. Oke. Nah kalau di SMP orang pelantikan PMR itu digabung sama PKS. Lain partai, kade. Bisa ngomong partai, kayaknya di stop lah ya. PKS itu sih patroli keamanan siswa sekolahnya sebenarnya orangnya poho ya panjangannya. Aduh, saya kurang tahu Pokoknya mah yang ya gitulah antara keamanan siswa atau keamanan sekolah. Ya mohon maaf kalau salah ya, agak lupa. Jadi gabung lah PMR PKS pelantikannya. Di hari yang sama acaranya paling bedanya waktu penyuluhan materi dan lain-lain lah. Ya. Sertijab kalau kayak upacara dan lainnya bareng. Nah, jadi zaman dulu lah ya tahun 2000 SMP teh kelas berarti 2012 awal atau 2011 akhir lah. Iya. Masih zaman mun pelantikan di sekolah itu yang namanya jurit malam. Oh iya. Betul. Aku nu apal kolot. Nu apa kalau Jadi kalau pelantikan tuh malamnya tuh pasti ada jurit malam atau jelajah malam lah. Ya. Enggak jauh-jauh cuma di lingkungan sekolah lah. Dan waktu itu emang sekolahnya SMP itu lumayan besar lah gitu. Berapa luasnya lumayan lah. Jadi ada ujung ke ujung tuh lumayan luas kalau buat jadiin jelajah malam. Nah, mulailah pelantikan hari pertama ya. Set pagi, siang aman. Sore beres asar atau mendekati asar bukan nama. Kita pengurus PMR teh dikumpulin, tapi dikumpulin nggak semua. Cuma beberapa orang. Cuman ketuanya, wakilnya sama beberapa cowok. Karena kan PMR cowoknya sedikit ya, cuman nggak sampai 10 lah kalau nggak salah, sedikit banget. Termasuk ketuanya, jadi wakilnya kan cewek. Kita dikumpulin tuh ketua, wakil sama waktu itu termasuk orang ya. Orang 3 berarti ada 3 lagi kalau nggak salah. Nah jadi total 6 orangan lah. Tiba-tiba dipanggil, kayak dipanggil pun nggak kayak, yuk saudara ini dipanggil nggak. Kita saya sembunyi-sembunyi lah, dipanggil lah biar panitia yang lain nggak tahu. Nah awalnya orang bingung kan, nah kenapa sih dipanggil diem-diemnya gitu? Si Ganu bingung lah ya. Hanya si Ganu rek ngeprank atau naon itunya. Tapi sana zaman prank tahun sakitu mah. Dipanggil ternyata, ampura. Mereka tuh dapat apa kayak bukan instruksi sih. Tetuan nanya, ibaratnya pesan lah dari alumni
alumni di PMR sebelumnya bahwa kalau misalkan mau penjajahan malam di sana itu ada kayak semacam tanda kutipnya ritual yang harus dilakuin. Oh, di daerah kawasan itu teh ya. Di sekolah, terutama di kawasan kelas letter U. Jadi ada ruang kelas, dan kebetulan itu kelas urang waktu kelas 3 tuh di salah satu di kelas itu. Jadi kelas itu letter U. Jadi 3 kelas di kanan, 3 kelas di kiri, 3 kelas di bagian atas. Yang mirip U lah gitu patah. Nah, karena kita harus dalam tanda kutip ritual, tapi bukan ritual yang aneh-aneh ya. Maksudnya teh kayak izin lah. Izin biar kita kalau lewat di sana nggak diganggu katanya. Nah, kita kan kayak ya bukumanya ting naif keneh, ting kumaha. Pada zaman itu sih gak percaya itu. Oh gitu, ya udah kita lakuin lah. Jadi kita datang ke kelas U. Nah, tapi minta izinnya tuh ada syarat-syaratnya yang agak-agak unik lah. Jadi di kelas U, nah buat kalian yang susah ngebayangin kelas U kayak gimana, nanti ditampilin visualnya, editor tampilin. Kalau nggak ada salahin editor. Cek editor tengah gawekeun cenah. Tolong ya. Jadi letter U kayak gitu. Nah, di tengah-tengah si letter U-nya itu ada halaman lah. Nah, di tengah-tengah halaman itu ada 2 pohon. Satu pohon di bagian depan, pohon di bagian belakang. Jadi benar-benar di tengah-tengah kelas yang tengah kumanya boleh. Kan di kelas ya, hiji, 2 gitu kan masih eta. Nah, di bagian tengah kelas itu tatangkalan 2 gitu pohon kelasnya. Di luar. Oh, di luar guys. Tapi pas di tengah kelas gitu. 2. Nah, kita harus izin tuh pertama semua pintu kelas harus dibuka. Syarat 1. Dari kan ada 9 kelas tuh. Jadi 9 pintu harus dibuka. Oh, buka. Yang kedua kita harus izin di tengah-tengah antara 2 pohon itu. Pohon pertama, pohon kedua, nah kita di tengah-tengahnya izinnya. Si orang yang izinnya ya kayak baca doa gitunya harus tengah-tengah. Oke lah parum deh. Oh iya. Terlalu asik mendengar ceritanya guys. Aduh, lupa. Podcast yang ngurungkeun we seuneu aing. Boleh sekali sambil ngerokok ya? Sikat orang ge hayang. Biar mantap. Biar enjoy guys. Nah, jadi izinnya harus tadi pintu pertama dibuka semua 9-9-nya. Oke. Tapi itu teh harus sama orang tertentu enggak atau bebas gitu? Enggak, bebas. Bebas. Cuman waktu itu yang ikut sama kita tuh wakil ketuanya yang cewek. Jadi cuman cewek dia sendiri tuh. Yang lain si saya cowok termasuk ketua sama yang lainnya lah, ada sama orang berarti ada 3 orang lagi kalau nggak salah. Nah, masalah pertama mulai adalah ketika ruangan tengah yang lurus sama pohon itu kakunci ti jero pantona. Kekunci di bukan kekunci, kayaknya sengaja kunci dari dalam. Jadi si pintu itu pintu yang udah rusak lah. Jadi kunci itu grendel gak? Grendel kayak gimana ya? Slot gini, cetrek gitu. Lain kunci pakai kunci dari dalam. Jadi siswa pas pulang sekolah dia kunci dari dalam, dia keluarlah jendela karena jendelanya nggak dikunci. Oh, oke. Ya otomatis kan kita kalau mau buka pintunya harus masuknya ke dalam lewat jendela. Nah, jadi di kelas tengah itu teh karena kunci dari dalam kita masuk ke jendela. Waktu itu yang masuk orang sama ada teman, sebut aja si F lah, gak usah sebut nama ya, kasihan. Ya bukan kasihan sih, menjaga privasi. Si F masuklah ke sana. Yang ngebedain cara masuk orang sama si F ini, kalau orang itu masuk nyamping. Dia jendela agak tinggi kan? Masuk ke jendela tuh si badan nyamping kayak gini nih. Ini jendela nih, set. Ke belakang gini nyamping. Nah, sedangkan si F ngebelakangin. Oh. Jadi dia ngadep keluar, terus mundur ke dalam. Kalau orang kan nyamping. Jadi ya setengah badan ke sini, setengah badan ke sini lah nyamping. Perih. Ayo bakal nyari tata diganggu kebul. Kalah sebenarnya beak kayak begitu orang teka tempo. Cek punten kameramen, muka orang ketempo tadi itu. Aman? Aman. Berarti lanjut cerita orang. Oke. Jadi 2 lah. Oke, orang masuk sama si F masuk. Jadi ngebuka pintu dari dalam. Bedanya tadi orang nyamping. Dia ngebelakangin. Anjing. Mohon maaf Kak, tolong disensor. Ini podcast berkeliling kata orang berkipuri ya. Wah ya guys ya. Maklum gini kita lagi di outdoor guys. Jadi kalau nggak nyalain api unggun itu dingin guys. Nah, oke, udahlah dibuka semua pintu kan. Bacainlah doa. Sesuai dengan pesan dari si alumni. Doanya suratnya surat ini. Terus nanti ada kalimatnya harus bacain kalimat apa. Kalimatnya intinya mah cuma minta izin aja. Kita bukan minta izin sih, kayak
Itu tuh Jadi udah setelah dibuka semuanya pintu. terus dibuka semuanya. Intinya kita cuman kayak kita mau nanti ada malam ke sini, ya udahlah kita saling menghargai, jangan ngeganggu lah intinya. Karena kebetulan di daerah orang itu kepercayaan kayak gitu masih lumayan kental lah gitu. Jadi untuk ke yang hal-hal kayak gitu tuh agak-agak Creepy masih gitu ya. bukan creepy sih. Kepercayaannya masih tinggi lah ke hal kayak gitu. Termasuk orang kan Heeh. agak percaya, jadi ya udahlah kita izin segala macam rupa bentuknya Ya. dan segala macam. Ya, terima kasih kameramen. Udahlah, habis dari itu kita udah tutup semua pintu, balik lagi ke lapangan. Cuman kita tuh jangan, pokoknya kita semua yang izin di situ tuh, yang tanda kutip ikut ritualnya tuh, jangan sampai nyebar ke orang lain, ke panitia yang lain, ke peserta. Biar kenapa? Bukan karena kita ngelakuin ritual ya, biar yang lain tuh nggak takut atau nggak jadi pikiran aneh-aneh lah. Nggak jadi pertanyaan lah. Ya. Jika berarti sieun kayak mau ngelawat kadi itu mah itu. Ya, karena kan itu lingkungan sekolah juga kan ya. Lingkungan sekolah, dan takutnya kan buat jelajah malam. Ya. Kalau misalkan tersebar isu-isu yang agak kurang enak itu kan nanti menyebar ketakutan yang nggak penting lah. Ya, Gitu. betul. Kita juga kan kayak cuman buat ngikutin ikutin apa pesan lah gitu. Jadi kita ya manut-manut aja, namanya junior, dikasih tahu waktu itu ya oke lah, daripada ada kenapa-kenapa. Selesai. Nah, pas beres dari kelas U itu, setelah ya ritual atau izin itu, baliklah ke lapangan basket waktu itu. Yang lain peserta masih lagi ada kegiatan dalam ruangan, di ruang kelas. Nah, si F yang masih bareng sama orang, tiba-tiba badannya ngerasa berat. Oh. Aduh, sana. Setelah masuk kelas itu tes, setelah ritual itu tuh. Apa? Itu tak-tak tenan lah. Masa Indonesia pundak. Pundak teh kayak berat ya kata si F teh. Mukanya juga udah merah, ada pucat lah. Berat nih badan, kenapa segala macam. Ada yang aneh lah ya. Waktu itu kita mikirnya bukan yang aneh-aneh, cuman ya udahlah. Walaupun udah ada sebagian orang mikir kayaknya gagal tadi masuk gak sopan deh gitu. Kan mana nonggongan teh ngebelakangin. Ada yang nyangkut pautinnya ke situ. Cuman kalau yang lain mah biar gak terlalu panik, udahlah itu mah cuman perasaan doang, gak aneh-aneh. Mungkin ada keseleo atau gimana gitu. Mungkin pas masuk keseleo atau apa, ya oke lah, fine, damai. Udahlah, kegiatan berlangsung normal. Nah, yang jadi horor ya adalah ketika sudah lewat maghrib. Itu tuh posisi masih sore. Masih sore itu. Antara sesudah asar atau sebelum asar lah pokoknya. Jadi kayak kegiatan pelantikan lagi di dalam ruangan tuh, lagi pemberian materi dan lain-lain lah. Nah, kita tuh yang izin sana sore. Mulai malam lewat maghrib, mulailah kejadian-kejadian yang tidak enak terjadi. Mulailah ya. Mulai. Dan ya seperti yang bisa ditebak, di mana tempat kejadiannya? Horornya? Ya. Di kelas U tadi. Di kelas U yang dimana kita izin itu. Banyak lah dampak kejadian. Sebenarnya kejadian yang paling urang itu ada 3. Yang benar-benar kita sampai endingnya nyusul guru agama. Karena takut, saking chaosnya itu saking takutnya kita nyusulin guru agama ke rumahnya. Padahal guru agama lagi di rumah gitu. Nggak ada di sekolah gitu. Kan yang pelantikan yang datang cuman pembina si organisasinya doang, anggota gitu ya. Kalau yang lain mah enggak, kan itu soalnya hari Minggu kan. Minggu lah, ke malam hari Sabtu ke malam Minggu, sorry. Jadi kejadian pertama, karena kita mau jajah malam di situ, itu kan ruangan gelapnya. Sekolah orang teh dulu nggak ada lampunya kelas teh. Jadi kalau malam pelang gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Karena memang nggak ada aktivitas ya? Nggak ada aktivitas, jangan dipasang lampu kan. Parem deui, ya unggut. Nah pokoknya emang nggak ada lampu, jadi kalau mau jajah malam tuh kita masang lilin. Lilin putih lah di warung biasa kan. Biar ada pencahayaan. Karena nanti itu sebagai rute penjajahan malam kan. Lilin mah itu udah ke tengah malam, karena kan buat persiapan jajan malam. Yang pertama gangguan dari situ teh ini di ruang kelas yang tengah, yang tadi orang bilang dikunci dari dalam, yang orang masuk. Itu kan si pintunya bawahnya teh nggak rapat ke lantai lah. Jadi kayak ada celah. Dan itu teh dia kena sorotan lampu dari rumah yang di belakang sekolah. Jadi di belakang kelas itu teh ada rumah, ada lampu lah, nyorot ke bagian dalam kan. Jadi kan di bagian celahnya tuh kelihatan tuh si kita teh kelihatan cahayanya lah. Nah, yang bikin masalah adalah dari celah pintu itu cahaya yang masuk, ada bayangan bolak-balik jalan.
Merinding guys, asli guys. Jadi setelah pintunya tuh bukan pintu yang satu ya, pintu dua. Jadi kebukannya kan, jadi kan lumayan luasnya. Ya. Bolak-balik bayangan jalan orang, jelas. Dan Tapi- itu bukan orang sendiri yang lihat. Oke, tapi sebelumnya udah dipastikan di dalam ruangan kelas itu teh nggak ada orang. Gak ada, karena kebetulan waktu itu tuh lagi habis acara di musola kalau nggak salah. Jadi yang peserta yang lain udah ke ruang masing-masing. Nah kita masih ada beberapa panitia yang deket musola. Jadi si letter U itu tuh sebelah musola sebenarnya. Oh, ya. Jadi kan mau ke letter U itu tadi sholatin musola dulu. Jadi kelihatan lah dari musola teh si letter U. Apalagi si ruang tengah. Dari musola tuh benar-benar kelihatan ngablag lah gitu, jelas. Aduh, air. Ini bayangan bolak-balik. Siapa yang bolak-balik kan di ruang tengah nih? Di situ udah mulai panitia udah mulai panik tuh. Soalnya ngeliat bukan orang sendiri, beberapa orang yang ngeliat. Itu apaan ya? Ya. Walaupun kita nggak digembar-gembor, bisik-bisik. Aduh, bayangan nih. Nggak lama dari situ yang bikin horor ada ruangan sebelahnya. Kan di situ berarti kan per samping kan 3 kelas kan? Iya. Termasuk yang ruangan tengah itu 3 kelas. Di ruangan sampingnya Tuh, air kelas itu teh posisinya masih terbuka atau udah tertutup? udah tutup, Oh, udah udah tutup tutup lagi semua. pintu masing-masing. Oke. Karena aku udah beres. Heeh. Makanya si bayangan kan dari celah bawah pintu. Nah, pas udah bayangan bolak-balik di ruangan sebelahnya, kita tuh jendela itu jendela yang lama. Yang ngebuka itu bukan ke samping, ke atas. Ke atas. Oh. Nu, Ya. nah ngek-ngek gila gitu kan. Di ruangan sebelahnya, jendela yang deket pintu. Guys, Yang siun goblok. Tiba-tiba angin gede guys. Juga aing kan pak. Nah, pokoknya di kelas sebelahnya, jendela yang deket pintu itu, dia ngebuka tutup sendiri. Pertanyaan kayak gini, kalian tahu kan jendela yang ngebuka tutupnya ke atas, itu kan kalaupun gerak sendiri, ketiup angin itu nggak akan tinggi, Ya, bener nggak? Karena kan beratnya, Ya, paling ya, dikit lah. ngek-ngek. Ini naiknya, nah Setengahnya. hampir setengah, Heeh. naik turun, terus nggak berhenti. Endingnya dia berhenti di atas 90 derajat. Anjir. Asli guys, 90 orang merinding ya dan asli. merinding asli guys. Dia berhenti 90 derajat dia harus kebuka tutup kayak gini, tek di atas nggak turun lagi. Sok, Kalau dipikir secara logika ya, itu harusnya ada orang yang nahan kan? Atau enggak ada pengaitnya lah. ada itu nggak ada pengaitnya karena mohon maaf sekolah saya walaupun sekolah elit hitungnya daerah itu Heeh. ada gembel gitu. Jadi jendela itu pengait. Jadi kita dulu kalau mau ngebuka jendela itu antara diganjel pakai penghapus spidol atau kertas dilipat-lipat ganjel gitu loh. Emang harus ada pengganjal ya. Terus kalau bilang angin mana? Angin sekuat apa yang bisa nahan jendela yang berat kebuka di atas gak turun-turun? Terus dari dalam lagi ya, bukan Dari dari dalam. luar. Heeh. Angin dari dalam mana? Soalnya kan kelas itu teh belakangnya tembok tinggi baru rumah. Jadi rumahnya lantai 2 lah. Jadi yang ke ruang tengah tuh yang di lampu atasnya nyorot. Ya. Nah itu dia bingungnya. Ya, itu aja jujur yang bikin serem. Dan itu banyak orang yang yakin, bukan orang sendiri. Bayangin ya, dari bayangan di pintu langsung jendela muka nahan di atas nggak turun-turun. Setelah ngeliat jendela itu langsung kita pergi ke guru agama. Dari situlah manggil guru agama. Oke. Kita manggil sampai malam-malam. Pak, aduh lupa namanya pas siapa ya. Pokoknya rumahnya untungnya nggak terlalu jauh dari Ya. sekolah, samperin. Sampai si guru agamanya bingung. Kalian ngapain ke rumah saya malam-malam kayak gini? Bukannya kalian lagi apa? Pelantikan ya? Nah soalnya si guru agama tuh kalau nggak salah, tau lah kalau kita tuh dari PMR. Ya. Lagi ada pelantikan di sekolah. Bingung dia. Kalian ngapain kesini dan malam-malam? Terus alhasil kita ngejelasin. Waktu itu bukan orang yang ikut sih, ada panitia yang lain yang ngejemput. Ngejelasin bahwa gini lah Pak, ada kita keganggu kayak gini, pintu yang kayak gini. Guru agamanya udah kayak langsung, oke, saya ke sekolah sekarang. Datanglah si guru agama. Dia keliling sendirian tuh di letter U. Ya. Ya pokoknya keliling segala macam, nggak tahu dia ngapain ya. Tiba-tiba balik lagi, udah aman, nggak apa-apa katanya. Normal aja, nggak usah takut. Ya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu apakah si bapak teh ngapain atau itu cuman ya udahlah biar kita nggak takut aja. Ya. Cuman kan itu it's work lah. Itu berhasil untuk beberapa orang. Oke. Apalagi kan PMR banyak cewek ya. Cewek kan bukannya orang mau mengeneralisir cewek dan cowok. cewek, Cuman ya. kan kebanyakan yang orang tahu cewek itu lebih mudah takut daripada cowok. Ya. Ditambah PMR 90% cewek. Makanya mungkin biar nggak takut aja it's work. Dan kita yang cowok-cowok juga kayak udah aman kata si bapak ini udah kok. Ya. Oke. Aman lah. Kegiatan berlanjut walaupun orang sih masih nggak yakin aman ya.
Masih 50-50 ya? Itu kan julid malam teh dilakuin tengah malam, bener-bener tengah malam jam 12 malam. Otomatis jam 11-an, 1:30, 12 itu mulai nyiapin jalurnya buat jelajah malam, titik start di mana, tutup akhir di mana aja, terus rutenya kemana lah. Oke. Nah, Itu dan karena gak ada lampu, kita masang lilin lah. oh. Oke, kita pasang lilin di beberapa titik, termasuk di kelas U itu. Ya. Anjing asup. Itu kira-kira udah jam berapa? Jam lupa tapi antara 11 sampai setengah 12 malaman lah. Oke. Soalnya kalau kita dari jauh-jauh hari kan keburu habis lilinnya. Masanglah ke beberapa tempat. Bahkan pas kita masuk ke kelas U, kita kan masuk ke kelas U oke lah karena udah aman-aman aja. Masuk pasangnya itu kita di jendela. Lilin itu tuh. Karena kan dia ngelewatnya tuh nggak cuma ngelewat ke belakang kelasnya tapi ke bagian belakang kelasnya. Ya. Jadi belakang kelas kita pasang di jendela belakangnya lah. Kita pasang lilin semua ada di satu kelas. Ini bukan di kelas yang tengah tadi, bukan. Ini kelas yang sebelah kanan malah. Kita masang lilin. Setiap kita nyalain, kita balik badan, lilin itu mati. Tapi di jendela yang itu doang. Buset. Ini nggak berhenti guys, sebenarnya guys. Serius guys ini guys. Jadi kayak itu ada apa namanya? Satu baris kan jendela ada beberapa bijinya. Ya. Ada 3 atau 4, tapi satu pasangnya itu ada 2. Jadi totalnya kalau 3 berarti ada 6 lah. Ya. Yang apa 3 bagian. Di bagian kiri, kanan, aman nyalain. Di bagian tengah kita nyalain, aman nih nyala, kita tungguin nih. Oh nyala, balik badan, mati. Selalu itu teh. Lalu Berulang-ulang ya, bukan? awalnya mah kita angin mungkin. Balik badan, nyalain lagi, nyala. Mau pergi, mau keluar ruangan, mati. Masalahnya kalau itu angin, kenapa yang 2 sebelah kiri dan kanan nggak mati? Ya. Nah itu yang bikin kayak, wah ini ruangan kelas gue emang udah agak-agak aneh. Agak lain lah ya. Agak serem lah gitu. Ya yang akhirnya kita nggak nyalain lilin yang itu. Karena sampai akhir gak nyala-nyala. Sampai akhir? Dari awal sampai akhir? Jadi udah kita ngandelin cuma lilin yang kanan sama yang kiri aja. Yang tengah emang ya susah daripada kita paksain ngabisin waktu. Ya. Ya udah kita akhirnya tinggalin aja di situ. Itu lumayan beberapa cerita yang bikin orang malas ya. Soalnya orang jadi alamin waktu SMP. Apal SMP segede gini mungkin. SMP umur sabar sih gitu. Najong bola ge urang nu ngapung sih daripada bolana. Terus. Ya sebenarnya itulah yang bikin seremnya mat, dan ternyata setelah orang cari tahu, tar ngerokok lah. Boleh. Di rokok tinggal tadi, kau yang dihurukan parem tak hurung-hurung. Nggak segala linu tadi ya. Ternyata pas orang cari tahu, emang ruangan kelas itu tuh dulu bekas WC. Karena teteh orang kan punya kakak duanya cewek semua. Dua-duanya sekolah di bukan dulunya, yang kedua kalau nggak salah. Atau yang pertama juga ya. Pokoknya teteh orang juga sekolah di situ, SMP-nya lah. Lupa dua-duanya atau cuma salah satunya. Dan emang bilang kalau ruang kelas itu emang ada bekas WC, akhirnya dirubah jadi ruang kelas, dan bukan stigmanya. Biasanya kan kalau tempat-tempat yang bekas WC itu dikaitkannya betul. Horor gini. Ya pengguna lembab. Mungkin karena lembab, poek, kesukaan makhluk tak kasat mata lah ya. Makanya berarti emang wajar ya orang di dia tuh. Tapi untungnya sama proses penjajahan juga non. Selama proses penjajahan aman, nggak ada apa-apa. Tapi itu teh di salah satu detailnya ada lagi kejadian satu. Itu teh di belakang sanggar pramuka. Jadi belakang ruangan pramuka lah. Ya. Ini kan ruang sempit. Jadi cuman ruangan, jalannya lumayan lah, 1 meter paling. Langsung tembok nujang ke sawah lah. Nah di belakang eta teh tercium aroma telur busuk waktu maghrib. Itu teh masih maghrib ya? Masih maghrib yang itu mah acan. Aroma telur busuk dicari tuh sama banyak orang. Anjir ya bau di mana ya? Apakah ainu micen atau lupa segala macam? Muter-muter lama nggak ketemu aromanya. Akhirnya udah tinggal aja. Karena mungkin udah ngerasa ini mah bukan bau biasa. Setelah ditinggal malamnya ke situ masang lilin aman. Normal. Aroma telur busuknya hilang.
agak aneh ya. Agak aneh itu makanya. Bukan agak aneh lagi, memang aneh gitu. Emang aneh sebenarnya. Cuman ya itulah kayak kejadian-kejadian horor waktu SMP mah emang paling berbekas itu. Soalnya itu benar-benar semalaman pelantikan otak tuh diteror sama Ya, kayak gitu. udah mau capek kan ya. Itu Habis jurit malam, Sebelum, banyak kan? ya sebelum. Ah. Jadi banyak kegiatan lah ya sebelumnya. ya Tambah ada hal-hal yang bikin kita adrenalin teh. ada adrenalin rush anjir. Anjoy. Itu bahasa orang. Ya makanya itulah kalau dari cerita orang untuk yang pelantikan PMR itu. Oke. Sebenarnya untung kayaknya sih kalau SMP cuma itu doang sih. Hmm. Alhamdulillahnya ya bukan. Jangan sebenarnya orang nggak berharap dapat kejadian horor setiap hari. Cuman kan kalau dapat horor setiap hari kan. Untungnya waktu SMP itu doang waktu pelantikan dan itu bukan orang doang. Jadi panitia dari PMR maupun dari PKS Bangkong menyaksikan itu semua. Agak ini ya. Ini Kita di luar ini guys. Terus kita tambah cerita-cerita yang kayak gini guys. Jadi agak parno gitu ya. Ini adalah syuting terbaik di mana kalian dengar orang cerita, ada suara dangdutan, suara ucing neangan sampah, suara bangkong terus bernyanyi. Berpadu. Jadi mungkin kalian nonton ini bukannya takut tapi ketawa-ketawa. Tapi nggak apa-apa guys ya. Nah, Udah ceritanya juga ini seru banget sih. nah, Ya lanjut. namun lanjut. Ya cerita lagi. Udah kalau SMP udah sampai Udah segitu itu lah. segitu. Ya. Oke. Kalau gitu mah saya mau bertanya boleh? Masuk weh. Oke. Tugas so satu tenanya mah gaji buta. Jadi itu teh kan si kegiatan teh setiap tahun itu selalu ada atau cuman angkatan Oh enggak. Kalau kegiatan praktikal setiap tahun ada. setiap tahun ada kan ya? Setiap pergantian kepengurusan. Kan pengurusan tuh durasi jabatannya 1 tahun kan, 2 semester lah gitu. Bareng di. Oh iya. Sok Nah. dilanjut. Setiap tahun ada kan ya? Nah, Nah, di setiap kegiatan tahunan itu teh setiap ada acara pelantikan kayak gitu teh selalu terjadi hal yang sama kayak yang Asep alami nggak dari angkatan-angkatan sebelumnya atau bawah-bawahnya gitu? kayaknya mah ada mungkin. Karena kalau enggak kayaknya alumni nggak akan nyaranin ke kita buat ritual itu deh. Buat izin. Logikanya ada orang alumni yang udah lulus atau udah nggak ngejabat, lupa itu alumni atau yang udah nggak ngejabat, alumni deh kalau nggak salah. Ya. Ngasih tahu kita buat ngelakuin hal itu berarti dia juga dulu Pernah mengalami. logikanya pernah diganggu juga di lokasi itu kan. Makanya biar junior yang nggak ngerasain, ngasih saran lah, nih biar nggak keganggu. Jadi si gana kamera kebulungkul di sini. Kalian lakuin ritual itu gitu. Cuman kalau angkatan orang sendiri itu ngalaminnya nggak cuma PMR. PMR itu yang 3 ya, PMR itu cuma 3. Ya. Pertama yang bayangan lewat, kedua yang jendela ngebuka sendiri, sama ketiga lilin. Nah yang telur busuk itu kejadian waktu pelantikan OSIS, bukan PMR. Oke. Jadi beda kegiatan, cuman orang kan ikut OSIS juga. Ikut ya waktu pelantikan kan panitianya juga. Nah yang nyaksiin telur busuk itu teh teman-teman OSIS lainnya gitu, yang kebetulan lagi tugasnya buat nyiapin rute di belakang Sanggar Pramuka itu. Jadi orang 2 acara, ngalamin 2 gangguan. Cuman kalau PMR di kelas Bu, kayak OSIS di Sanggar Pramuka. Dan itu ruangannya cukup jauh lah, lumayan jauh. Beda tempat lah ya itu ya. Ya kalau letter U kan di sudut bagian barat. Parem aing mah. Oke lah guysnya. Lur kertasnya beak lur. Oke lah lurnya Iradi nempo podcast talenang urusan api unggun. Oke. Perih anjing. Mama mata abi perih. Ya lah guysnya. Dia mau sama editor ya. Jadi gimana editor? Kalau editor gak dipotong berarti kalian bakal ngeliat adegan ini. Tapi kalau dipotong berarti kalian gak akan lihat adegan ini. Segala konsep ini nyiksa deh. Kita ganti aja konsep yuk aja. Oke guys. Ay ceriknya aneh mah. Ya, Ada satu lagi Naon? pertanyaan dari saya yang masih penasaran itu. Kan itu teh si kelas teh, si yang kelas letter U itu teh agak sedikit menyeramkan ya.
Nah, sebelum-sebelumnya sebelum ada acara atau misalkan lagi kegiatan belajar mengajar, pernah ada nggak yang istilahnya ya kemasukan atau gimana gitu? Selama orang sekolah di situ mah dari kelas 1 sampai kelas 3 nya nggak ada sih itu. Nggak ada. Karena kan misalkan kita kan SMP ya, SMP kan jam belajar mah sampai zuhurnya. Zuhur habis zuhur ya udah pulang. Paling ya ada ekskul atau apa baru di sekolah, jarang lah kayak yang nongkrong sampai sore atau sampai malam di sekolah kan agak ini. Jadi jarang, mungkin kalau misal pun ada kejadian-kejadian jangkal ya kayak jendela atau pintu, mungkin yang nyaksiin satpam deh. Iya. Karena siswa itu jarang, karena orang sendiri sering main juga sudah, karena kan orang tadi bilang ada di OSIS Ya. segala macam. Jadi kadang di sekolah tuh sampai sore, dan orang kadang sama teman waktu apa zaman masih suara non tita. Oh, sugan teh kamera parum. Bukan hosang nyumpan sini di. Oke, lanjut, Sep. Jadi orang dulu waktu zaman masih ngeband lah, kalau latihan di sekolah tuh kan nyimpan gitar di kelas. Kelas orang waktu kelas 3 di kelas U itu. Dan aman, nggak ada apa-apa. Oh, oke. Jadi orang sama di kelas U itu tuh ngalamin cuma waktu pelantikan PMR doang. Dan itu yang paling diinget di sekolah. Oh. Karena masih terbayang sampai sekarang umur berapa itu ya udah kerja. Itu kan 2011 akhir atau 2012 awal. Kayaknya 2020 genap gitu. Jadi di otak masih fresh gitu aja ceritanya. Itu yang paling Masih teringat gitu. ya itu. Masih. Ini atas sambil diopi. Oh iya bener, ini poho. Ini kan kita harus terisi, ini angin malam berbahaya. Masalah, nah itu. Perih. Sok lanjut. Diopi. Satu lagi nih mah pertanyaan ya. Lihat. Ini ya sudah di luar. Angin jadi lihat. Satu lagi nih mah pertanyaan ya, nggak apa-apa ya? Boleh aja, sebenarnya bisa dicampur sahabat. Oke, ini jadi pertanyaan terakhir mungkin ya. Nah, kan itu si sekolah teh berdampingan dengan rumah warga ya. Nah, dari warga sekitar pernah ada ngedengar nggak cerita-cerita, kan istilahnya mah kalau dulu saya pernah ngedengar di suatu daerah gitu ya. Si bel sekolah tuh bunyi sendiri di tengah malam atau kayak ada aktivitas kegiatan belajar mengajar di tengah malam gitu. Apakah di sekolah Asep pernah terjadi atau ada aduan warga seperti itu nggak? Adanya aduan atau enggak mah orang juga nggak terlalu tahunya. Tapi yang sama orang dengar mah nggak ada sama mah. Apakah entah memang ada yang ngadu tapi ditutup-tutupi Ya. atau memang warganya yang udah bodoh amat gitu kan, sabodoh teuing. Ya bosan gitu. Bisa jadi kan, kita walau alam kita nggak tahu. Cuma sama orang sekolah situ orang nggak pernah dengar ada warga yang nyeritain ada kejadian horor dari sekolah orang gitu. Karena walaupun mepet rumah warga itu bukan benar-benar pemukiman tok. Dia cuman rumah warga teh nanti keselang sama toko sama apa, itu bukan pemukiman yang bablas. Karena setelah rumah warga itu tuh beberapa meter pom bensin gitu maksudnya teh. Jadi bukan cuman belakangnya emang sawah luas lah, oblong gitu, sawah unggul. Jadi selama ini mah nggak ada lah. Oke. Yang orang tahu ya siapa tahu alumni sekolah situ yang nggak orang sebutin nama sekolahnya. dan kalau ada teman orang nonton ya bantu komennya, bisa kurang pokok cari tanah. Nah, Boleh langsung komen aja guys, ramein guys ya.